Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 108 mengungkap kerudungnya. Dia tidak melakukan hal buruk, kan? Kenapa wanita ini menamparkan wajahnya? Sejak lahir sampai sekarang, dia tidak pernah ditampar oleh siapapun. Meskipun hatinya dipenuhi amarah, dia tidak mengacungkan tangannya ke arah wanita itu. Dia seorang pria, dan dia tidak mungkin memukul wanita di jalan raya, bukan? Tatapan mata Leng Xuang yang tengah memegang kendali kuda menjadi dingin dan hendak melompat dari kereta ketika ia melihat tirai kereta kuda itu diangkat oleh sebuah tangan yang cantik dan ramping. Nyonya. Dia menyapa, dan segera mengangkat tirai itu agar Feng Jiu bisa keluar. Feng Jiu membungkuk sedikit dan melangkah keluar dari kereta, meletakkan tangannya di tangan Leng Xuang yang diulurkan untuk menopang tubuhnya dan dengan hati-hati mengangkat ujung gaunnya, dia melangkah keluar. Dia melihat saudara laki-lakinya yang mendapat hadiah cuma-cuma yang tangannya terkepal dan wajahnya menjadi gelap karena marah dengan bekas telapak tangan merah menyala di pipinya. Mata Feng Jiu menyipit dan dia mengalihkan pandangannya ke dua orang lainnya, langkahnya lambat saat dia berjalan mendekati mereka. Ketika Murong Yixuan melihat gadis itu melangkah keluar dari kereta dalam balutan gaun putih, matanya langsung berbinar, saat dia menyaksikan sosok anggun itu berjalan dengan tenang ke arahnya, hatinya tiba-tiba menjadi gugup dan diwarnai dengan sedikit antisipasi. Dan ketika Feng Qingge melihat gadis berpakaian putih turun dari kereta kuda, seluruh tubuhnya menegang. Sosok ramping itu, tingkah lakunya, terasa sangat familiar baginya. Persis mirip, sangat persis seperti. Tampar, tampar. Dua tamparan keras terdengar, dengan paksa mengejutkan mereka berdua hingga tersadar, dan mengejutkan semua orang di kerumunan pejalan kaki yang mengelilingi mereka. Karena mereka sedikit tampan, dan berada di jalan umum, orang-orang di sekitar sudah memperhatikan mereka semua sebelumnya. Terlebih lagi, Murong Yixuan dan Feng Qingge adalah orang-orang yang sangat berpengaruh di kota bulan berawan. Akan tetapi, mereka tidak menyangka bahwa Feng Qingge tiba-tiba akan mengangkat tangannya dan menamparkan wajah lelaki itu dengan keras, dan hal terakhir yang mereka duga akan terjadi adalah wanita yang bercadar menutupi wajahnya itu keluar dari kereta kuda dan berjalan perlahan ke arah pasangan itu, lalu segera mengangkat tangannya untuk menamparkan wajah Feng Qingge dua kali, yang membuat mereka semua terdiam. Pemandangan itu benar-benar mengejutkan untuk dilihat. Feng Qingge memegang kedua tangannya di pipinya yang perih karena tidak percaya, matanya hampir menyemburkan api saat dia menatap wanita dalam gaun putih yang melambaikan tangannya dan dia tergagap pelan, Kau berani memukulku. Feng Jiu terus mengayunkan tangannya yang terasa perih karena tamparan itu dan tanpa meliriknya, dia menoleh ke arah Guan Xilin yang tertegun dan memberi instruksi kepadanya dengan sungguh-sungguh, kakak, apakah kamu sekarang mengerti? Jika seseorang menamparmu sekali, kamu harus membalasnya dengan dua tamparan. Membalas apa yang telah kamu terima adalah sopan santun yang baik dan ini masalah etiket. Kita tidak boleh mengabaikan sopan santun. Mata Guan Xilin bersinar terang saat dia menatapnya dengan penuh hormat, dan dia menganggukkan kepalanya dengan penuh semangat, Kakakmu akan mengingatnya. Jika itu terjadi lain kali, aku tidak akan peduli apakah itu laki-laki atau perempuan, serang saja dulu dan bicara nanti. Itu benar sekali. Dia mengangguk sambil tersenyum padanya dan kemudian melanjutkan dengan berkata, sudah larut malam. Kita tidak boleh membiarkan orang-orang yang tidak penting menahan waktu kita. Ayo pergi. Baiklah. Wajah Guan Xilin dipenuhi dengan senyuman dan dia tidak ingin repot-repot dengan kedua orang itu lagi. Dari sudut pandangnya, atas tamparan yang dideritanya, adik perempuannya yang berharga telah menuntutnya kembali 2 kali lipat, dan sebagai seorang pria, dia tentu tidak akan bersikap picik untuk tetap menyimpan dendam terhadap wanita itu. Orang-orang yang tidak relevan. Murong Yixuan menatap kosong ke punggungnya saat dia berbalik untuk pergi, satu pernyataan itu bergema di dalam kepalanya. Benar. Bukankah dia orang yang tidak penting baginya? Dia bukan siapa-siapa baginya, jadi apa haknya untuk meminta bertemu dengannya hanya karena dia ingin? Tapi, mengapa setelah mendengar kata-kata itu keluar darinya, dan menyadari bahwa dia bahkan tidak menatap matanya sekalipun sebelum dia berbalik dan pergi, hatinya merasa sangat sedih. Kau berdiri di sana. Feng Qingge melesat maju bagai anak panah, wajahnya berubah marah saat dia menghalangi jalan di hadapan Feng Jiu dan berkata, kau ingin pergi begitu saja setelah memukulku. Tidak semudah itu. Sembari berbicara, dia mengulurkan tangannya untuk menyingkap cadar yang menutupi wajah Feng Jiu, sambil berharap agar dia bisa melihat lebih jelas wajahnya.